Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, saya bukan paranormal, kebetulan saja saya terkadang bisa melihat mereka. Dan demi menjaga privasi, karakter dari cerita kali ini akan saya samarkan ya. Jadi mohon maaf jika ada nama atau karakter yang sama dengan teman-teman. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya mendampingi seorang teman yang kebetulan kerasukan jin akibat dari salah mendalami ilmu agama. Karakter kali ini saya beri nama Mas Loki kali ya. Oke, kita sebut saja karakter teman saya ini dengan sebutan Mas Loki. Nah, Mas Loki ini hilang dan ditemukan sejauh 30 km dari rumahnya di salah satu kebun kosong. Dan ternyata Mas Loki ini berjalan kaki tanpa alas kaki sejauh itu dan tanpa ia sadari kakinya sudah berdarah-darah. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Jadi suatu hari istri saya dihubungi oleh orang tua dari Mas Loki, oleh ibunya Mas Loki. Ibunya nangis minta tolong untuk mencari Mas Loki. Karena tiba-tiba Mas Loki pergi dari rumah. Nah, tolong ibu, Loki setelah sholat maghrib pergi nggak tahu kemana. Cuma pakai sarung dan kaos, handphone, dompet semua ditinggal. Tolong bantu cari ya, nak. Ibunya Mas Loki menghubungi istri saya mungkin sekitar jam 7-an malam. Ibunya diceritakan oleh ART-nya, Mas Loki gelagatnya sangat aneh, perilakunya sangat aneh, dan tiba-tiba pergi begitu saja, nggak bawa apa-apa dan tanpa alas kaki. Saya jadi bingung nih, kita mau cerita dari keanehan-keanehannya Mas Loki dulu, atau proses pencariannya ya? Mungkin proses pencariannya aja dulu kali ya. Setelah ibu Mas Loki menghubungi istri saya, lalu istri saya langsung minta untuk saya mencari Mas Loki dengan mata yang lain. Saya terus mencoba, tapi sulit sekali karena banyak awan atau asap hitam yang saya lihat. Jadi saya cuma bisa melihat sekilas-sekilas itu seperti ada pepohonan-pepohonan rindang di antara Mas Loki. Tapi saya nggak tahu persis itu di mana karena tertutup awan atau asap hitam tadi. Karena dengan mata batin saya merasa sulit mencari Mas Loki, akhirnya kita memutuskan untuk menghubungi teman-teman kerabat yang mungkin melihat Mas Loki. Dan kita juga mencoba untuk bertanya lebih detail ke ART maupun keluarga Mas Loki di rumah, kronologi sebelum Mas Loki pergi. Jadi memang setahun belakangan ini Mas Loki tuh memang kita lihat lebih rajin ibadahnya. Lebih rajin sholatnya. Itu membuat kita dari teman-temannya ya, orang-orang dekat Mas Loki itu melihatnya senang dan menginspirasi kita lah. Tapi beberapa bulan belakangan katanya Mas Loki ini udah mulai aneh karena sering menyendiri dan senang melakukan sholat itu di area-area semi outdoor seperti di teras atau di taman rumahnya. Dan semua perlengkapan sholatnya itu diganti dengan warna-warna hitam. Dari pecinya, sarungnya, sajadah, tasbih, itu semua tiba-tiba diganti menjadi hitam. Lalu katanya Mas Loki ini sering sekali terlihat ngomong sendiri. Seperti berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Lalu sering sekali terlihat seperti sedang membela diri, seperti sedang berkelahi. Dan juga sering terlihat seperti sedang mengelus-ngelus hewan peliharaan. Setiap anggota keluarga bertanya sama Mas Loki, ada apa dengan dirinya? Dia cuma menjawab, biarkan saya begini. Saya ingin lebih dekat dengan pencipta saya. Dengan tatapan yang kosong dan tidak melihat sedikit pun ke lawan bicaranya. Ini bukan sosok Mas Loki yang kita kenal. Karakter Mas Loki tidak seperti ini. Mas Loki adalah karakter yang sangat ramah, baik, dan selalu menyenangkan untuk kita semua.
Setelah kita mendapat semua cerita tentang keanehan-keanehan Mas Loki selama ini, kita lanjutkan pencarian. Kita hubungi teman-teman, kerabat-kerabat yang mungkin melihat Mas Loki dan mendengar kabar dari Mas Loki. Sambil saya juga terus berupaya dengan mata batin saya menembus awan-awan hitam tadi agar saya bisa mengetahui di mana posisi Mas Loki. Sekitar jam 2 pagi, ibu Mas Loki ngabarin kita katanya Mas Loki sudah ditemukan oleh warga desa di salah satu kebun kosong. Setelah kita mendapatkan alamat dan lokasi detailnya, langsung kita berangkat. Sampai di sana kita langsung menemui orang yang menghubungi ibunya Mas Loki. Dan langsunglah kita diantar ke salah satu kebun kosong di mana Mas Loki berada. Kebunnya itu gelap sekali, kita merinding banget sampai di sana. Karena Mas Loki itu jauh sekali berada di dalam kebun kosong itu. Untungnya saat itu Mas Loki pergi menggunakan kaos berwarna putih. Jadi terlihat sedikit kontras dengan siluet ada warna putih, ada orang duduk di tengah-tengah kebun kosong itu. Sambil memperhatikan dari kejauhan, kami penasaran. Kok bisa bapak ini menemukan Mas Loki dan menghubungi keluarga Mas Loki? Lalu si bapak menjawab, Iya mas, saya lihat dan saya ikuti dia dari depan sana. Dia berjalan tanpa alas kaki. Bajunya kotor sekali dan sarungnya juga kotor sekali. Dan saya belum pernah melihat dia di sekitar sini sebelumnya. Saya coba hampiri dan saya coba ajak bicara. Tapi dia diam terus. Hanya sesekali bilang, saya mohon maaf, saya mohon maaf. Saya terus mencoba untuk berkomunikasi dengan dia mas. Saya kasih dia minuman, dia tidak minum. Saya kasih roti, dia pun tidak mau makan. Lalu beberapa kali dia mengaum seperti macan. Di situ saya sadar bahwa orang ini ketempelan. Dari situ saya langsung panggil Pak Ustadz. Beberapa lama diajak bicara dengan Pak Ustadz. Ditanya sama Pak Ustadz, kamu siapa? Dari mana? Ada keluarga yang bisa dihubungi atau tidak? Lalu dia memberikan nomor telepon ibunya. Dan Pak Ustadz memberikannya ke saya. Ketika saya coba menghubungi keluarganya, dia malah lari masuk ke kebun itu sampai sekarang gak keluar-keluar. Setelah mendengar cerita dari bapak tadi, saya langsung memberanikan diri. Dan saya mohon izin untuk ambil wudhu di salah satu rumah warga di sebelah kebun itu. Bismillah, saya coba masuk pelan-pelan ke dalam kebun itu dan menghampiri Mas Loki. Tapi ternyata saya sudah disambut oleh begitu banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mereka di sana seperti memang sudah menunggu kami. Dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Ada poci, ada gundo, dan juga ada beberapa sosok wanita tapi tanpa kepala. Mereka terus memperhatikan saya sampai saya mendekati Mas Loki. Saat itu saya merinding hebat, tapi saya tidak punya pilihan. Tujuan saya hanya satu, saya harus bisa mendampingi Mas Loki, teman saya, dan mencoba untuk mengajak dia pulang. Dengan terus berzikir, saya terus berusaha untuk mendekati Mas Loki. Dan ketika saya sampai di sebelah Mas Loki, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum Ki. Sentak dia kaget, dia langsung mengambil tangan saya. Dengan menangis, dia mencium tangan saya sambil menjawab salam saya. Waalaikumsalam. Mas Loki ini lebih tua usianya dari saya, tapi dia mencium tangan saya. Di situ saya tambah yakin, ini memang bukan dia. Lalu saya ajak untuk sholat sunnah. Tapi dia diam saja dan mempersilahkan saya dengan isyarat tangannya. Lalu saya sholat dan mengencangkan suara doa-doa saya.
Sampai istri saya yang jauh di luar kebun itu bisa mendengar katanya. Ketika saya mulai sholat, posisi Mas Loki ada di sebelah saya persis sambil duduk. Tapi ketika saya mulai masuk ke surat Al-Fatihah, tiba-tiba Mas Loki berdiri, bangun sambil meraung dan menjatuhkan dirinya, lalu merangkak seperti hewan berkaki 4 dan mengelus-eluskan badannya dan kepalanya ke kaki saya. Di situ saya benar-benar kaget. Tapi saya mencoba untuk tetap khusyuk dalam sholat saya. Posisi Mas Loki ini persis sekali seperti hewan harimau. Dan sesekali dia seperti ingin menyerang saya. Ia membenturkan kepalanya ke badan saya sampai posisi sholat saya berpindah. Tapi saya berusaha untuk terus tetap khusyuk. Walaupun saat itu saya kaget dan takut sekali. Di dalam sholat saya semakin kencang berdoa. Suara saya makin kencangkan. Dan di saat yang bersamaan juga, tiba-tiba langit yang sebelumnya cerah menjadi berangin dan berwarna merah seperti mau hujan. Dan sesekali ada petir yang menyambar. Suasana di sana semakin seram, semakin menakutkan. Saya jujur aja nggak tahu kenapa cuaca tiba-tiba berubah. Apakah memang kebetulan atau memang ada hubungannya dengan peristiwa ini? Selesai sholat, saya lanjutkan dengan berzikir. Saya berharap Mas Loki juga bisa ikut berzikir dengan saya dan bisa membuat dia lebih tenang. Dan betul, dia ikut berzikir dengan saya. Dengan sesekali dia mengucap, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Setelah selesai berzikir bersama, saya coba ajak Mas Loki untuk ngobrol. Obrolannya ini random banget. Kadang soal keluarga, kadang soal pekerjaan. Tapi yang lebih banyak, Mas Loki selalu membicarakan soal alam akhirat. Dan sering sekali mengucap untuk mengajak saya ikut bersama dia. Entah apa yang ada di pikiran Mas Loki, sampai ingin sekali sepertinya pindah ke alam lain. Mas Loki ini adalah perokok yang kuat banget. Sepanjang kami mengobrol di kebun itu, dia selalu minta rokok. Dan ketika stok rokok kita habis, tiba-tiba dia mulai mengamuk. Dia mulai mengamuk dan kita bertarung saat itu. Dia mencoba menyerang saya. Saya coba untuk terus bertahan. Karena saya tahu ini bukan Mas Loki, ini bukan dia. Jadi saya hanya berusaha untuk bertahan. Sampai kita berguling-guling di kebun itu, dan ternyata kebun itu adalah kebun yang digunakan bekas pemotongan hewan kurban. Jadi saat itu banyak sekali bekas-bekas darah hewan kurban. Dan tiba-tiba suara Mas Loki berubah dan mengucap, saya kaget banget. Saya cuma terus bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, supaya kami benar-benar bisa dilindungi. Dan alhamdulillah perlahan Mas Loki mulai tenang. Dan mulai bisa saya ajak duduk kembali. Saya benar-benar merasa kelelahan saat itu. Saya harus bisa mengendalikan diri saya harus bisa terus mengendalikan Mas Loki, dan juga saya harus terus bisa menjaga diri saya dan Mas Loki agar tidak diserang oleh makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar sana. Oh iya, di saat pertarungan tadi, di saat berguling-guling, sebenarnya saya mencoba untuk menarik Mas Loki ke arah yang lebih dekat dengan jalan, supaya lebih terlihat dan bisa ditolong jika memang ada hal-hal yang terjadi di antara kami. Karena posisi kita sudah semakin dekat dengan jalan, jadi sudah sedikit lebih terang dibanding sebelumnya. Karena pencahayaan dari jalan mulai membias ke arah kami. Dan disitulah saya sadar dan saya melihat ternyata
sebagian tubuh Mas Loki seperti tangan dan kakinya itu sudah penuh dengan sundutan rokok. Setelah Mas Loki kembali tenang, saya coba untuk ajak ngobrol lagi. Dan di situ Mas Loki bercerita, ternyata dia mempelajari kitab tasawuf. Dan dia salah menafsirkan kitab tasawuf tersebut. Ada beberapa amalan yang ia lakukan. Dan ternyata dia tidak cukup kuat melakukan amalan tersebut. Hingga akhirnya badannya, raganya dimanfaatkan oleh jin harimau. Dan saat itu saya semakin sadar mengapa Mas Loki memiliki kekuatan sebesar itu. Karena dari awal ketika saya bertemu Mas Loki, energinya memang terasa berbeda sekali. Dan ketika kita bertarung pun kekuatan Mas Loki itu memang sangat kuat. Sangat besar sekali. Dan ketika Mas Loki bercerita tentang ilmu sufisme atau tasawuf yang ia lakukan ini, di sana saya semakin yakin bahwa saya tidak akan bisa melawan dia. Lalu saya mulai mengganti strategi. Saya tidak bisa lagi masuk dengan agama. Saya mencoba untuk mencari celah untuk mengajak ngobrol Mas Loki lebih menyentuh tentang keluarganya. Khususnya bercerita tentang ibunya. Dan ternyata berhasil. Mas Loki berangsur-angsur mulai semakin tenang. Mulai semakin bisa saya kendalikan. Dan mulai mau untuk saya ajak pulang. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak datang menghampiri kita berdua. Dan itu membuat Mas Loki kembali mengamuk. Kembali mengaum seperti harimau. Lalu bapak tersebut melemparkan Mas Loki dengan jeruk nipis. Saya tahu jeruk nipis itu asam banget, tapi sama Mas Loki langsung dimakan sambil tertawa. Dan bapak itu sadar bahwa ternyata jeruk nipis tadi tidak berhasil mengendalikan Mas Loki. Lalu bapak itu menyemburkan air ke Mas Loki yang membuat Mas Loki jatuh dan pingsan. Sepertinya bapak ini memang sudah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin jeruk nipis dan air tadi adalah salah satu media untuk mengobati atau menyadarkan Mas Loki. Dan segera kita gotong Mas Loki ke mobil. Dan sesampainya di mobil, ketika Mas Loki sudah di dalam mobil, tiba-tiba ia tersadar dan kembali ngamuk dan ingin keluar dari mobil. Lalu saya peluk dan saya bisikan beberapa ayat-ayat yang saya ketahui. Lalu ia berhasil kembali tenang dan saya langsung minta pihak keluarga untuk segera membawa Mas Loki pulang. Oh iya, sekali lagi. Entah kebetulan atau tidak, di saat Mas Loki sudah dibawa pergi oleh pihak keluarga, saya niatnya ingin menghela nafas karena akhirnya selesai. Ketika saya menatap langit, langit mendadak kembali cerah, tidak lagi berawan merah dan tidak ada lagi petir-petir yang menyambar. Oh ya, mungkin teman-teman agak bingung ya kenapa tiba-tiba ada keluarga Mas Loki di sana. Yang sebelumnya tadi tidak diceritakan bahwa keluarga Mas Loki itu hadir. Ternyata istri saya yang selalu mengabari keluarga Mas Loki menceritakan perkembangan yang terjadi ketika saya dengan Mas Loki berada di dalam kebun. Dan akhirnya keluarga Mas Loki diminta untuk datang agar bisa segera membawa Mas Loki pulang. Belajar dari cerita Mas Loki, mari kita saling mengingatkan untuk bisa lebih bijak dalam beraktivitas di media sosial. Kenapa? Karena banyak sekali potongan-potongan ayat di media sosial yang akhirnya salah penafsiran. Dan kita juga harus saling mengingatkan ketika kita ingin mempelajari satu ilmu, khususnya ilmu agama, apalagi ilmu agama setinggi tasawuf, sufisme,
harus didampingi oleh guru, ustadz, ulama, atau orang-orang yang kompeten di bidang ini. Apalagi kitab-kitab tasawuf ini memiliki nilai sastra yang tinggi, pesan-pesan singkat yang membutuhkan penafsiran oleh ahli tafsir. Jadi jangan pernah berani mengamalkan amalan-amalan yang kita tidak mengerti. Karena kita tidak pernah tahu apakah badan kita ini cukup kuat atau tidak untuk menerima semua konsekuensi dari amalan-amalan tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Update kondisi terkini Mas Loki. Saat ini ia sudah berangsur-angsur membaik. Mas Loki tidak hanya ditolong oleh pemuka agama, tapi Mas Loki juga mendapatkan pertolongan medis. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami kejadian serupa, mungkin ada baiknya tidak hanya ditolong oleh pemuka agama, tapi coba untuk berkonsultasi juga dari sisi medis. Demikian cerita mata kali ini, sampai jumpa di cerita mata berikutnya.